Eh, Selamat datang kepada yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Dr. Riki Yoseptri, MMPD, sebagai penguji pada hari ini. Izinkan pada kesempatan kali ini kami dengan Iwan dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik akan memandu kegiatan acara pada hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seminar proposal melalui Jurnal Nasional Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara pada tanggal 21 Juni 2023. Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis ya, gangguan sedikit. Kami dari Prodi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bersama ini marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan dan peluang untuk tetap hadir dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada junjungan besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selamat datang kepada saudara Sukendar dan saudara Jejen yang hari ini akan mempresentasikan seminar proposalnya. Eh, Kegiatan hari ini akan dibagi menjadi eh, dua Aman guys. sesi, Saya enam. menjadi Tapi tiga ya sesi, yaitu yang pertama adalah headset gitu. Nona. pemaparan dari masing-masing mengenai seminar penelitiannya untuk jurnal nasional yang akan dibawakan oleh Saudara Jejen dan Saudara Sukendar. Sesi yang kedua adalah pengujian atau tanya jawab yang akan segera dilaksanakan oleh Bapak Dekan, Bapak Dr. Riki Yoseptri, MMPD, dan yang terakhir adalah pemaparan untuk dari Prodi, sedikit masukan dari Prodi dan juga penutup. Untuk mempersingkat waktu, mohon izin Pak Dekan untuk paparan hanya berlangsung 15 menit karena jumlahnya terbatas dan juga untuk tanya jawab itu sekitar 15 menit juga. Nanti jika kita sempat terputus atau gimana, ya nanti masuk lagi aja. Ya, kalau ada gangguan teknis seperti terputus, masuk dengan link yang sama. Mohon izin Pak Dekan untuk langsung dimulai Silakan paparannya. Pak Iwan. Ya, jangan lupa nanti untuk mengisi link absensi ya, untuk link mengisi link absensi. Kemudian ini saya akan langsung menjadikan Saudara Sukendar sebagai host ya. Iya, mangga Silakan Pak. setelah menjadi host, sekarang sudah menjadi host, nanti paparan setelah selesai menjadi paparan dan tanya jawab, selesai tanya jawab, mohon dikembalikan lagi host ke kami ke Prodi. Eh, Waktu 15 menit kami persilahkan. Ya, mohon tidak melebihi waktu ya. Terima kasih. Silakan Ya, Saudara Jen terima kasih. untuk share screen dan mempresentasikan seminar proposal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat berada mengikuti seminar program studi teknik industri, seminar proposal teknik industri dengan keadaan sehat walafiat. Juga tidak lupa salam hormat kepada Bapak Dekan Dr. Riki Yoseptri MMPD selaku dekan dan penguji, dan juga salam hormat kepada Ketua Prodi Teknik Industri Ibu Rapika Ratik Sri Murni STP MSI, dan juga Wakil Ketua Prodi Insinyur Iwan Satrio Nugroho MM yang saya hormati. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya dan teman saya Jejen Ahmad Jelani akan mempresentasikan proposal untuk penelitian tugas akhir kami dengan judul usulan desain ulang tata letak kandang domba
dengan menggunakan metode ARC, Activity Relationship Chart, dan sistem peternakan domba menggunakan pendekatan ergonomi makro. Benar. Indonesia merupakan negara agraris yang terletak di Asia Tenggara. Dengan demikian, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian maupun peternakan. Negara Indonesia diuntungkan karena dikaruniai keadaan alam yang mendukung, yaitu hamparan lahan yang luas, ragam hayati yang melimpah, menjadi salah satu faktor pendorong sektor ekonomi jenis sumber daya alam hayati. Ini adalah suatu sektor peternakan dengan memanfaatkan salah satu jenis sumber daya alam biotik, yaitu hewan. Seperti yang dilakukan oleh Young Farmer Farm, peternakan yang berlokasi di Desa Cibiru Kidul ini berfokus kepada pengembangbiakan domba, pengemukan untuk domba potong, dan pembuatan untuk pupuk organik dari kotoran domba yang berada di peternakan tersebut. Populasi ternak dan kebutuhan daging menurut Badan Statistik. Menurut data rekapitulasi dari Badan Pusat Statistik untuk sensus peternakan domba di Jawa Barat pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa populasi domba sebanyak 11.958,48 ekor dan untuk 2021 sebanyak 10.335.352 ekor. Sedangkan untuk produksi daging domba di Jawa Barat, data rekapitulasi dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menyatakan sebanyak 33 juta 328,38 ton, sedangkan untuk tahun selanjutnya yaitu 2021 sebanyak 31.866,24 ton. Dari data tersebut, untuk populasi domba mengalami penurunan sebanyak 19%, sedangkan untuk produksi daging domba mengalami penurunan sebanyak 14%. Hal ini menjadi acuan bagi kami, yaitu Sukendar dan Jejen, untuk melakukan perbaikan sistem peternakan. Data dari BPS ini menjadi tolak ukur bagi kami bahwa peternakan khususnya untuk di Jawa Barat masih kurang maksimal. Kami juga mempunyai aspek-aspek dasar dalam peternak domba menurut Disnas Keswan 2020. Untuk bisa menjadi pengolahan usaha pembibitan kambing domba, ada beberapa pengetahuan tentang sistem budidaya kambing domba yang perlu dipahami oleh setiap pengelola usaha pembibitan kambing domba. Di antaranya sistem pemilihan bibit, sistem produksi, pemberian pakan, sistem perkandangan, pencegahan, dan pengendalian penyakit. Yang pertama, sistem pemilihan bibit merupakan salah satu faktor yang penting untuk menjadi faktor penting untuk menjadi kesuksesan keberhasilan suatu peternakan. Dikarenakan pemilihan bibit ini menjadi tolak ukur utama bagi keberlangsungan peternakan tersebut. Di antaranya, calon indukan harus memenuhi persyaratan: satu, tidak terlalu gemuk dan tidak cacat; dua, ambing normal dan simetri; tiga, kaki lurus dan kuat; empat, dianjurkan untuk memilih calon indukan dari keturunan kembar. Dikarenakan supaya gen dari si indukan turun ke anak-anaknya menjadi lebih dari satu untuk keturunannya. Sedangkan untuk calon penjantan diharuskan: satu, sehat dan tidak cacat; dua, aktif dan besar nafsu kawinnya; tiga, dada dalam, kaki tegak lurus dan kuat; empat, penampilan gagah, tumit tinggi; lima, buah jakar normal berjumlah dua dan sama besarnya. Untuk selanjutnya, sistem reproduksi
Untuk sistem reproduksi, siklus birahi kambing domba akan terjadi setiap 17 sampai 21 hari sekali. Rata-rata siklus birahi pada kambing domba terjadi setiap 19 hari sekali. Lamanya waktu birahi pada kambing domba 24 sampai 36 jam. Ini harus diketahui oleh setiap peternak dikarenakan kami kemarin juga melakukan survei ke peternakan sama Jejen. Ternyata peternak di Indonesia masih melakukan sistem turun-temurun, yaitu pengalaman. Jadi mereka hanya melakukan bukan melakukan sesuai data, tapi melakukan kegiatan berternak ini sesuai pengalaman yang diturunkan oleh warisan Ya, leluhur mereka. iya, iya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sistem perkandangan. Nah, ini juga sistem perkandangan sangat jauh keadaan di lapangan dengan yang sistem peternakan kandang yang dirilis oleh Disnas Keswan tahun 2020. Ternyata masih banyak di lapangan peternakan Indonesia hanya menggunakan sistem peternakan kenyamanan, bukan lebih ke eh, mengutamakan kesehatan untuk ternak dan aspek eh, pemeliharaannya lebih eh, memandai. Dan untuk selanjutnya pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, di sini juga kemarin kami melakukan riset juga. Ternyata peternakan di Indonesia juga masih sama seperti itu. Eh, menurut menurut rawa dan pertanian, ternyata di Indonesia itu para peternaknya masih menggunakan sistem lama. Jadi tidak tahu cara membedakan mana domba terjangkit penyakit dan tidak, dan domba mana yang cukup atau tidak untuk dilakukan penyembelihan atau pemotongan. Dengan fenomena-fenomena di atas dari 5 aspek di atas, kami dapat merumuskan masalah. Yang pertama, berdasarkan pemaparan dari uraian latar belakang di atas, maka dengan ini dapat dirumuskan permasalahannya adalah bagaimana mendesain ulang tata letak kandang dengan menggunakan metode activity relationship chart dan sistem peternakan domba yang terintegrasi ke dalam pendekatan ergonomi makro. Tujuan Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah pembuatan usulan desain ulang tata letak kandang, domba, dan sistem peternakan domba berskala UKM dengan menggunakan pendekatan ergonomi makro. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa activity relationship chart ini adalah suatu diagram penyelarasan untuk sistem keterkaitan. Dengan tujuan kami merancang sistem desain ulang kandang ini untuk meningkatkan sistem produktivitas peternakan. Sedangkan untuk sistem peternakannya kami menggunakan pendekatan ergonomi makro, yang di mana sistem ergonomi makro ini, pendekatan ergonomi makro ini adalah sebuah sistem yang di mana sistem pergerakannya top down, dari atas langsung ke bawah. Jadi kami juga di sini melakukan eh, perubahan sistem eh, peternakan yang meliputi sistem pemberian pakan, sistem perawatan, dan juga sistem pengelolaan dari kandang tersebut, meliputi input dan output peternakan. Dan untuk hipotesis. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang terdapat pada proses pemeliharaan domba potong. Jadi, karena peternakan young farm ini eh, suatu peternakan
yang melakukan kegiatan pemotongan yang dimana mereka melakukan kegiatan ketika ada pesanan seperti kegiatan Idul Adha, Idul Pesanan Fitri, akikah. akikah maupun Ya, hajatan yang lain. Dua, mengetahui masalah-masalah variansi yang terjadi dalam peternakan terkait dengan kegiatan proses peternakan. Di sini kami ingin menguraikan masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada di peternakan melalui pendekatan wawancara dan penyebaran kuesioner. Tiga, memberikan usulan desain sistem peternakan terkait dengan kondisi kandang, proses pemberian pakan, perawatan domba, dan pengolahan limbah. Di sini juga di poin ketiga ini kami data dari Disnaskeswan 2020 tadi menjadi acuan kami untuk melakukan perombakan sistem peternakan yang meliputi proses pemberian pakan, perawatan domba, dan pengolahan limbah. 4. Usulan rancangan tata letak kandang domba diharapkan dapat mempermudah para pekerja dalam mengelola kandang dan merawat domba yang ada di peternakan supaya lebih mengefisiensikan kegiatan si pekerja supaya lebih mempercepat eh, sistem pemberian pakan dan perawatannya. Untuk kelimanya, usulan sistem peternakan domba digunakan juga diharapkan dapat menghasilkan domba-domba yang sehat, berkualitas, dan meningkatkan produktivitas pengembangbiakan domba di peternakan tersebut. Metode penelitian. Tahap pertama, kami melakukan analisis pengamatan dari objek penelitian. Di sini mencakup tata letak fasilitas yang berada di peternakan tersebut. Salah satunya adalah adanya kantor, terus tempat potong, dan kantor-kantor lain seperti kantor pemasaran, kantor penjualan, dan lain-lain. Di sini kami melakukan pemotongan denah supaya lebih mempermudah untuk melakukan metode activity relationship chart supaya mengetahui manakah tempat-tempat yang perlu didekatkan ataupun tidak ya, perlu terdekat. dekat Untuk selanjutnya mengidentifikasi jenis sistem. jenis sistem. Untuk mengidentifikasi jenis sistem produksi dalam tahapan ini memberikan gambaran tentang sistem produksi yang dilakukan oleh peternakan domba Young Farmer Farm yang sama halnya dengan industri biasa yaitu input, proses, dan output. Untuk selanjutnya mengidentifikasi teknik proses dari peternakan. Dalam hal ini, pengamatan yang dilakukan agar dapat mengetahui teknik dalam proses pengolahan ternak di peternakan Young Farmer Farm, teknik-teknik yang dimaksud untuk mengetahui mulai dari input yang dibutuhkan peternakan hingga output yang dikeluarkan dalam proses pengolahan ternak. Dan untuk selanjutnya, keempat, mengidentifikasi dari data variansi. Pengamatan yang dilakukan ini merupakan untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul dari setiap proses yang ada dalam pengolahan peternakan. Jadi mengidentifikasi dari data variansi ini untuk menguraikan variabel-variabel yang ada dari fenomena yang timbul di peternakan supaya kayak kunci atau varian kunci dari permasalahan ini dapat ditemukan.
Dan untuk kelimanya, analisis matrik variansi. Pengamatan ini bertujuan untuk menentukan dari variansi kunci. Pengamatan ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dan analisis dengan menggunakan activity relationship chart, yaitu mencari hubungan antara variansi yang telah ada. Dan untuk keenamnya, variansi kontrol. Variansi kontrol merupakan variansi yang akan menjadi kunci dari permasalahan yang dapat dari pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, yang kemudian dilakukan pengolahan data dari variansi tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai variansi yang didapatkan. Jadi variansi kontrol ini merupakan kunci juga untuk terlacaknya data-data permasalahan yang mencakup di peternakan. Yang ketujuh, melakukan alokasi fungsi dan waktu. Tahapan ini dilakukan untuk perubahan-perubahan teknik yang dimungkinkan perlu dilakukan untuk mencegah atau mengontrol variansi-variansi kunci. Nah, di sini untuk melakukan alokasi fungsi dan waktu, kami juga melakukan koordinasi dengan peternakan yang meliputi pemilik, eh, pemodal, dan juga para pekerja, supaya didapatkan hasil data kesepakatan untuk kami buatkan rancangan. Yang kedelapan, rancangan ulang dari tata letak kandang dan sistem peternakan. Rancangan ini dilakukan untuk melakukan berbagai perbaikan terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pengelolaan peternakan yang telah selesai dianalisis pada tahapan-tahapan sebelumnya. Yang kesembilan, analisis data dan kesimpulan. Serangkaian pemaparan dari penelitian dari hasil dari evaluasi yang telah selesai dilakukan sehingga dapat kesimpulan dari tujuan yang telah selesai dicapai oleh peneliti. Mungkin untuk pemaparannya cukup sekian dari saya dan Saudara Jejen. Mungkin untuk kurang jelasnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Sukendar. Siap, mengapa? Jejen mau menambahkan? Cukup, Pak. Cukup? Oke. Cukup. Kita mulai sesi tanya jawab ya. Mengapa? Boleh, Pak. Oke. Masuk ke slide pertama. Yang ini, Pak. Oke, ya. Judul. Judul, siap. Ya. Ini penelitiannya di mana? Di Yong Di Farm, Pak. peternakan domba Yong Farmer Farm, Pak. Daerah mana ini teh? Daerah Cibiru sama Cileunyi, Pak. Cibiru sama Cileunyi. Ya, Kalian penelitiannya di dua tempat. kalau tempatnya mah satu, Pak, di Cileunyi, Pak. Terus yang Cibiru? Ya. Kalau Cibiru mah itu lebih ke kantornya, Pak. Oke. Iya, kantor pemasaran. Kandangnya di Cileunyi, Cibiru Iya, kantornya. iya. Kalau ditanya teh. Nah, terus ARC ini apa? Activity Relationship Chart, Pak. Apa itu maksudnya? Jadi diagram pendekatan, Pak, untuk menentukan keterkaitan antara antara suatu objek dengan objek yang lain gitu, Pak. Antara mesin bisa dengan pekerja untuk memudahkan, lebih ke efisiensi sih, Pak. Tuh, ini metode istilah asingnya metode ARC. Ya. Sebetulnya kalau di kita itu klausul. Bisa dengan klausul, sebab akibat. Sebab akibat. Ya, itu kan? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Nah, kalian berdua sudah pernah baca, sudah pernah cari-cari tahu ini referensi ARC itu seperti apa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu menurut siapa metode ARC?
yang di sini Enar ngambil teh Pak dari ntar saya lupa tapi saya buka dulu Pak ada ini datanya. Jangan lupa, Eh, tanya lupa. iya Pak, maaf Pak. Seujian tanya lupa, jawabnya lupa. Kami menurut Wing Wigjo Subroto Pak 2016 Subroto 2016. ya. Tapi untuk activity ini dikembangkan oleh Mutler Pak pada tahun 1968. Hmm. Oke. Terus lihat tujuan Ya Pak, penelitian. tujuan penelitian. Ya mengapa? Apa tujuannya? Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah membuat usulan desain ulang tata letak kandang domba dan sistem peternakan domba berskala UKM dengan menggunakan pendekatan ergonomi makro, Pak. Sudah tercapai belum tujuannya? Untuk kemarin sudah, Pak, karena kan lebih kami ini kan sesuai fenomena yang tadi ya Pak, yang dari BPS itu ada penurunan di Jawa Barat di tahun 2021 sampai 2022. Jadi kami lebih menekankan pendekatan ergonomi makro ini untuk sistem. Dan alhamdulillah kemarin juga salah satunya untuk lebih kan untuk ergonomi makro ini untuk pendekatan lebih ke memanusiakan manusia lah Pak intinya gitu. Karena pas kami ke sana banyak kegiatan yang terlalu over menurut kami Pak. Terlalu over harus adanya pengurangan. Kayak ini Pak, ntar saya bukanya di ini Pak di yang proposal ininya ada denahnya Pak. Yang over apanya ini? Untuk ininya Pak, untuk pengelolaan Kegiatannya Pak, kandangnya. pengelolaannya juga, kegiatan dari peternakannya juga. Jadi misalkan dari bank pakan atau gudang pakan, tempat penyimpanan pakan itu terlalu jauh dengan si kandang domba tersebut. Jadi Ya, gitu Pak. kita lebih ngeefisienkan tuh diefisiensikan itu dirubahnya itu usulannya itu kita si bank pakan dekat dengan lebih dekat lagi dengan kandang domba supaya yang bekerja atau misalnya pegawai lebih efisien dalam memberi pakan dan juga lebih cepat Pak. Lebih efektif, bukan lebih Ya, Pak. efisien. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Lebih efektif. Nah, mana usulannya? Usulan desain ini Pak, ulangnya. yang di sini merupakan yang usulan dari kaminya yang ini Pak. Mana gambar ya? Sok tayangkan. Siapa nggak Pak? Saya tayangkan. Nah ini Pak. Ayo ketemu. Ayo ketemu. Belum ada. Oh siap. Siap. Mana Andar? Ini Pak, udah Desainnya? adanya. Oke. Ini siapa yang bikin ini? Ada. Jadi gini Pak, yang ini denah awal, denah peternakan yang awal.
Nah, ini teh gambaran dari yang tadi tahap penelitian pertama dibuatkan di nah ini, Pak. Pengamatan dari objek penelitian. Nah, ini Hmm. terlihat, Pak, dari sini, Pak, ada penyimpanan pakan dan penggilingan pakan. Di Ya, sini kayak sebelumnya yang seperti mana gudang. sebelumnya? Ini yang sebelumnya, Pak. Ini yang sebelumnya Pak, posisinya Pak. Oh, ini yang sebelumnya. Ya, di sini, Pak. Nah, mana Di sini tempat mana yang penggilingan kata pakannya, kalian Pak. yang tidak efektif itu? Ya, di sini penggilingan pakannya, Pak. Di sini. Ya, Karena di situ kayak ruangan terbuka, tapi tertutup atasnya, Pak. tertutup Karena atasnya. yang pakanan yang dipakai pakanan hijau ya, Jen. Untuk yang tempat penggilingan pakan itu Pak, pakan pertama disimpan itu di situ, terus digiling. Ya, kalau tertutup Ya, memang kenapa kalau tertutup? bukan tertutup atau terbukanya, Pak. Yang kami permasalahkan itu terlalu jauhnya untuk ke ini, Pak. Stasiun Jaraknya penyimpanan pakan ada di atas, ya paling berapa ujung jauh sebelah tuh kanan. jaraknya? Kurang lebih, Pak, sekitar ada 25 meter, 30 mah ya, Jen, ya. Ya, 25 Pokoknya ini. meter untuk satu kandang peternakan masih normal tuh. Tapi, Pak, untuk aksesnya jauh, Pak. Jadi dari sini ke sininya ya 20. Dari sininya juga kan belum, Pak. Jalan cuma satu, cuma ini doang. Ya, apa yang membuat kalian? Kan kami menyebarkan kuesioner, Pak. Menyebarkan kuesioner, terus Oke. kami juga melakukan apa? Mana kuesionernya? Wawancara Mana dengan para pekerja. kuesionernya? Buka kuesionernya. Enggak, Pak. Ini di-share lagi sama saya. Ini filenya udah dikirim belum ke Prodi? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah softwarenya sama hardwarenya udah di print sama Enar, dikasih ke Pak Iwan. Kapan? Kalau ininya belum, form surveinya belum. Iya, Apa namanya? kuesioner. Kalau Kuesionernya yang belum. survei itunya ada, Pak, di yang proposal ininya yang di print ke Bapak. Nah, ini, Pak. Kuesioner udah Ini ada belum? kuesioner, Pak, yang di print ke Bapak ya. Di belakang ya. Ya, halaman 11, Pak. Halaman di Bapak bukan 11, 12 Ada kalau di Bapak. ada berapa? Saya melakukan Butir. di sini Oke. ada fasilitas kandang domba, Pak. Fasilitas Yang kandang tadinya domba ada ada berapa butir pertanyaan? 6, Pak. Ada 6. Ya, Terus ke bawah, gimana, Pak? Yang bawahnya untuk sistem peternakan domba sistem ada peternakan 6 juga, domba Pak. ada berapa butir? 6 juga, Pak. Oke, dan Pak. ada ya. Terus ke bawah Sudah, Pak. Ini sudah. mah ARC-nya. Ke atas. Terus yang pertama tabel yang Ini. Ya, siapa? fasilitas kandang domba. Stasiun pakannya jauh. Jauh, Pak. Berapa meter tadi? Ya, kalau total dari penggilingan, Pak, sampai ke stasiun pakan mah ada mungkin 70-60 meter mah, Pak. Nah, soalnya itu teh kayak perbukitan tempatnya teh, Pak. Luas Jadi kandangnya Kayak berapa? tanggal lagi Pak. Bentar. Luas area kandangnya berapa? Berapa meter persegi? Luas area kandangnya itu kurang lebih 15 tumbak, Pak. 15 Lebih. tumbak? Lebih, Pak. 15 tumbak berapa meter persegi dah? 15 kali 14. 200-an? maaf, Cuma 200-an. izin menambahkan, Pak, untuk itu mah kayaknya gede dah, Pak. Soalnya total untuk hewan ternak yang di sana ya, Pak, totalnya ada 470 lebih. Itu mencakup betina, 470 ya, 470 lebih waktu itu teh, Pak, ekor. pas kami kesana teh. Ya, ekor. Jadi gede ya sih, Pak, 170 ekor. termasuk betina, anakan,
Pejantan. Ya. pejantan dan Eh, yang siap potong, Pak. Oke, begini, Kendar, Jejen, Ya, begini. Pak. Ini kalian dari teknik ya, Ya, tapi sebetulnya untuk semua ini juga tidak hanya dari teknik saja. Kalian kalau kalau ada berada di suatu wilayah penelitian, kalian ada 3 hal yang perlu kalian kerjakan di situ. Yang pertama observasi. Setelah kalian observasi, kalian akan tahu luas areanya, kalian akan tahu tata letaknya semuanya, baru kalian wawancara. Yang kedua itu wawancara. Nah, setelah kita wawancara, kita pun tidak boleh percaya begitu saja dengan narasumber kita, walaupun dia pemilik